Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih yang udah ngeklik lagi channel Yati sama Official guys. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Semoga selalu dalam lindungannya. Saya lagi di belakang guys. Lagi liatin jalan, banyak mobil gitu. Aduh, sambil ngopi, aduh enak banget. Semoga yang lagi galau cepet ini ya guys ya. Cepet dikembalikan lagi happy-nya. Amin ya rabbal alamin. Siapa nih yang kemarin mau bahas? Kak, ada pelakor di Hong Kong. Aduh, sebenarnya ini aib keluar guys ya, tapi apalah daya, videonya kesebar di media sosial. Jadi saya juga sebagai pekerja migran Indonesia mau ini apa namanya, memberikan tanggapan ya guys ya atas video yang kesebar ini. Gimana sih ceritanya? Yuk kita bahas bersama. Semoga dari video ini banyak pelajaran dan banyak pesan moral yang bisa kita belajar nih sama-sama. Yuk langsung aja. Oke guys, video ini tersebar di TikTok. Siapa nih artis TikTok? Pasti kalian yang memiliki aplikasi TikTok ini pasti udah tahu ya guys ya, geger apa sih? Nah, jadi ceritanya ada dua perempuan nih saling berebut tas guys. Tasnya itu dipegang oleh laki-laki guys yang pakai baju hitam. Ternyata diselusuri ternyata baju biru ini adalah istri sahnya guys, dan yang pakai jaket hitam ini ya tentunya suaminya yang bekerja di Hong Kong ya guys ya, sebagai pekerja laki-laki yang bekerja di Hong Kong. Nah, yang pakai jaket putihnya ini adalah kata-katanya pelakor guys. Aduh, seru ya guys ya. Kok seru sih? Yang enggak ya guys ya. Maksudnya diduga nih guys, perempuan yang pakai baju jaket putih itu adalah temannya istrinya sendiri guys. Dali-dali nih istrinya pulang dari cuti, banyak nih kabar yang berseliweran nih kalau suaminya itu jalan sama bestinya. Oh my god, akhirnya kepergok lah guys di Sai Kung. Nah, pada waktu itu istrinya gak bertengkar sama pelakornya, enggak, termasuknya istrinya bagus nih. Nah, istrinya ini menarik tasnya sang suami ini, ya berharap suaminya itu ikut sama dia pergi gitu guys. Akhirnya apa, gotot-gototan ini apa namanya, tas ya guys ya. Pas lagi ribut, mungkin pelakornya ini hatinya panas guys, menggelor ya guys ya. Jadi narik lagi tuh, narik tasnya, jadi tarik-tarikan tas. Nah, posisi lakinya itu di tengah, jadi mereka ini tarik-tarikan tas kayak anak kecil ya guys ya. Aduh, nah yang bikin jengkelnya di akhir video ini suaminya itu malah perginya sama pelakor guys. Aduh, jadi intinya pelakornya menang nih guys. Nah, yang jadi lucunya banget, orang yang videonya sabar kak, jangan sampai nih terjadi pembunuhan ini dikarenakan kasus ini. Jangan sampai nih cowoknya mempokingkan perempuan berdua gara-gara ribut katanya guys. Waduh, jadi menurut kalian siapa nih yang salah? Istri sahnya, suaminya, atau pelakor? Kita bahas yuk. Pasti diantara kalian akan kepo, apa sih kak masalahnya kok sampai bisa berselingkuh? Pasti nih istrinya nih yang nggak baik nih sampai suaminya ini bisa selingkuh. Dari video ini saya nggak akan ikut masuk apa permasalahan mereka. Yang jelas mereka memiliki masalah ya berarti dari individunya ya guys ya. Entah itu dari suami atau dari istri atau dari pelakornya. Itu saya kembalikan kepada kalian yang memiliki masalah. Saya tidak mau membahas masalah itunya. Yang mau saya bahas adalah yang pertama, laki-laki bekerja di Hong Kong itu bisa karena istrinya yang mencarikan pekerjaan di sini, atau pacarnya yang mencarikan pekerjaan di sini, atau saudaranya. Nah, pekerjaan laki-laki di Hong Kong itu nggak banyak guys. Jadi mereka laki-laki yang bekerja di Hong Kong adalah mereka yang beruntung ya guys ya, dimana mereka tersedianya pekerjaan terlebih dahulu, baru mereka bisa datang ke Hong Kong untuk bekerja. Salah satunya adalah suami ini. Suami ini diperjuangkan istrinya untuk bekerja ke Hong Kong ya guys ya. Bagaimana yang dilakukan istrinya adalah mencari pekerjaan, dimana suaminya di Indonesia ini mungkin saja menganggur. Jadi istrinya ini berjuang nih, gimana caranya suami saya bisa bekerja. Alhamdulillahnya istri ini bisa mencarikan pekerjaan untuk sang suami guys. Sampai singkat cerita suaminya datang ke Hong Kong untuk bekerja, membantu mencari nafkah keluarga ya guys ya. Namanya kita bekerja di luar negeri itu pasti gaji yang pertama besar ya guys ya. Kalau kita gabungkan istri dan suami, gaji bisa mencapai 8.000 sampai 9.000 dolar Hong Kong. Lumayan dong, 18 juta suami istri bisa bekerja di luar negeri. Dan termasuknya deket juga kan. Jadi ibaratnya ya kita nggak munafik ya guys ya. Kalau
kalau kita membutuhkan kebutuhan biologis, ya secara sah nih, bukan berzina. Nah, alhamdulillahnya nih, mereka nih akur-akur aja awalnya mungkin. Nah, sampai pada akhirnya, lingkungan Hong Kong, kita nggak munafik bahwa perempuannya banyak banget nih, mbak-mbak yang kece badai, kayak Syahrini. Jadi, godaan laki-laki yang besar kerja di Hong Kong adalah wanita. Kalau misalkan sang laki-lakinya tidak dilandasi dengan iman yang kuat ya guys ya. Terjadi nih masalahnya pada kasus video ini, di mana laki-laki tidak memiliki iman dan tergoda oleh wanita lain guys. Salah siapa? Ya yang jelas ya salah laki-lakinya. Karena apa? Ya enggak kak, salah pelakornya. Kenapa pelakor itu merebut suami orang? Udah tahu itu suami dari temannya, kok direbut? Mungkin kalian korban kali ya. Kita bahas dulu guys. Ini kalau menurut saya salah suaminya. Dimana seorang laki-laki yang tidak memiliki dasar agama yang kuat itu pasti akan larinya ke sana. Kalau nggak harta, tahta, dan wanita. Ujian laki-laki itu cuma 3 itu guys. Nah, laki-laki ini termasuknya tidak kuat dengan godaan wanita ya guys ya. Akhirnya nih, ya gimana ya, hatinya bercabang guys. Kalau sudah bercabang, kita sebagai istrinya gimana? Apakah kita pukuli suami? Ya boleh aja sebagai luapan amarah ya guys ya. Tapi setelah itu ayo bangkit, move on, dan lepaskan saja. Karena apa? Karena seorang imam yang seperti itu tidak bisa menuntun kamu ke jalan Allah ya guys ya. Lepaskan, bagaimana maunya silakan. Intinya kita bisa mempertahankan harga diri secara martabat. Jangan malah ngedown, jangan malah gagal move on, dimana suami saya direbut nih sama wanita lain, aduh saya ini kurang cantik atau gimana. Enggak, no, kamu adalah wanita terbaik, dimana Allah menguji kamu dengan masalah seperti ini. Sikap apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama, kamu harus lebih baik dari hari ini. Buktikan kepada mereka bahwa kamu bisa dan mampu. Lepaskan saja laki-laki seperti itu. Tidak ada gunanya guys. Jangan ya kecewa, wajar. Ya namanya manusia ya guys ya. Nah, ini juga masalah yang terjadi sebagian besar pekerja migran Indonesia, di mana dia bekerja ke Hong Kong membawa beban sakit hati yang luar biasa. Karena ada beberapa chat yang masuk ke saya juga, di mana dia memiliki background diselingkuhi suami ya guys ya, sehingga mereka datang ke Hong Kong dengan rasa dendam, dimana ingin membuktikan kepada mantan suami atau keluarga kalau saya bisa dan mampu lebih baik. Sehingga banyak nih PMI kita yang salah jalan, dimana dia mengambil jalan pintas untuk berhutang bank hanya untuk memuaskan hasrat dendamnya ya guys ya. Banyak nih teman-teman kita yang terjebak bank untuk menunjukkan kalau kita ini di Hong Kong lebih baik nih daripada di Indonesia. Kamu sudah nyelingkuhin saya, sekarang lihat nih, saya lebih cantik, lebih menarik, lebih kaya. Jangan ya guys ya, mulai sekarang berubah pola pikir, dimana kita harus lebih baik daripada sang pelakor. Kita harus lebih baik daripada sang suami untuk hidupnya, dengan cara hidup yang bersyukur apa adanya aja. Dimana ya guys ya, kalau yang namanya pelakor, hatinya itu nggak akan pernah merasa puas. Jadi dia akan selalu kepo tentang hidup kamu. Jadi kamu biasa aja, makan, nikmat, biasa aja. Kalau misalkan ada kata-kata, ih kok setelah suaminya sama saya, suaminya lebih baik ya, kok dia malah di sana cuma makannya nasi bungkus. It's okay, karena bahagia itu adanya di hati ya guys ya, bukan dari orang melihat kita. Biarin aja cover kita seperti itu, yang penting kita hatinya lebih bahagia, sehingga kita aman dari cicilan bank yang menjerumuskan kita sendiri. Makanya kenapa nih orang-orang yang gagal di Hong Kong membawa sakit hati, terlilit bank, itu dikarenakan hawa nafsu dan dendam di hatinya ya guys ya. Untuk itu, ayo para PMI supaya lebih pintar menghadapi pelakor. Bagaimana caranya? Buat kalian korban pelakor, ayo komen di sini gimana nih cara menghadapi hidup yang seperti ini. Nah, menurut kalian video ini gimana nih? Kalau misalkan kalian posisinya sebagai istri yang sah, nasihat ya guys ya, semoga mbaknya cepat move on dan lebih baik untuk kedepannya. Nah, untuk suaminya, saya cuma bilang, kamu menyia-nyiakan istri yang Allah hadirkan yang terbaik. Kamu memilih jalan yang salah, ya teruskan saja. Kalau kamu nggak taubat dan minta ampun, ya wallahualam. Saya nggak bisa nggak bisa mengejudge atas kesalahan seseorang ya guys ya. Karena kalau misalkan sudah ranahnya kayak gini nih, sudah Allah aja lah yang ngasih gimana caranya yang terbaik untuk pelaku-pelaku pelakor dan perselingkuhan ya guys ya. Semoga hari ini yang lagi
sakit hati, yang lagi patah hati, yang korban dari pelakor. Semoga Allah bahagiakan hatinya dan cepat move on ya guys ya. Pesan untuk pelakornya, semoga Mbak diberikan pengganti yang lebih baik daripada suami orang atau pacar orang ya guys ya. Karena Mbak harus yakin bahwa Mbak itu diciptakan sebagai wanita yang cantik dan luar biasa untuk itu. Sebagaimana orang cantik ya memiliki hati yang cantik juga ya, untuk berhenti menjadi penggoda atau perebut orang lain. Nah mungkin hati Mbak sakit atau Mbak memiliki penyakit hati, untuk itu banyak-banyak istighfar dan banyak-banyak taubat ya Mbak ya, karena mumpung belum terjadi. Ya mungkin itu aja, saya nggak terlalu bisa menasehati pelakor ya guys ya, karena bagaimanapun pilihan hidup kalian itu ya beda-beda. Saya cuma bisa menyarankan untuk menjadi orang yang baik aja. Oke? Jangan berhenti untuk menebar kebaikan dan jangan berhenti dan menyesal menjadi orang yang baik ya guys ya. See you next video. Bye bye.